Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandrika Naura. Di sini kita akan lanjut ya membahas peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik. Nah, asal-usul dinasti Mamalik ini sendiri. Dinasti ini didirikan oleh para budak, di mana Mamalik itu adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Nah, usaha untuk merekrut budak-budak yang dimanfaatkan pada kegiatan pemerintahan itu sudah menjadi tradisi bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah. Nah, penguasa Ayyubiyah terakhir yaitu Sultan Malikus Saleh dibantu oleh tentara dari budak-budak Turki berusaha merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil dan didukung oleh tentara-tentara dari Kurdi. Putra mahkota dinasti Ayyubiyah yaitu Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria, diminta pulang dan naik tahta untuk menggantikan posisi ayahnya. Hanya saja Turansyah itu mempunyai keturunan dari Kurdi yang dimana tidak disukai oleh kalangan Mamalik. Kemudian Sajaratudur atau istri dari Malikus Saleh naik tahta menjadi sultanah atau ratu pertama yang dimana beliau itu bersekongkol dengan para Mamluk yang dipimpin oleh Aiba. Nah, beliau itu memimpin selama 3 bulan dan kemudian digantikan oleh Aiba. Nah, dari kekuasaannya dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir dari tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Nah, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk itu meliputi Mesir, Hijaz, Suriah, Yaman, dan sepanjang aliran sungai Eufrat. Nah, dinasti Mamluk ini menjadi satu-satunya penguasa muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti ini sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Nah, saat berkuasa, dinasti ini juga berhasil menumpas sisa-sisa tentara salib dengan mengusirnya dari wilayah Mesir dan Suriah. Nah, kemudian tentang suku Mamalik. Nah, untuk suku Mamalik sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada Mamalik Bahri, yang kedua itu ada Mamalik Burji. Mamalik Bahri maupun Mamalik Burji itu sama-sama berasal dari Turki, hanya saja mereka berbeda suku. Yang pertama dari Mamalik Bahri. Mamalik Bahri adalah budak-budak yang berasal dari Turki, kebanyakan dari suku Kipcha, yang didatangkan oleh Sultan Malikus Saleh ke Mesir dalam jumlah banyak. Kemudian mereka ditempatkan di dekat sungai Nil, maka dari itu mereka disebut sebagai Mamalik Bahri yang berarti budak laut. Yang kedua itu Mamalik Burji. Mamalik Burji itu ialah budak-budak dari Turki yang didatangkan oleh Sultan Qalawun, yang dimana beliau itu curiga terhadap beberapa tokoh dari Mamalik Bahri akan kelangsungan kekuasaannya. Maka dari itu Mamalik Burji ini ditempatkan di menara-menara benteng. Dari situlah disebut sebagai Mamalik Burji. Nah, kemudian pada masa kejayaan dinasti Mamalik. Masa kejayaan dinasti Mamalik itu berada di tangan dua sultan. Yang pertama itu di tangan Sultan Zahir Baibars. Yang kedua itu berada di tangan Sultan Al-Mansur Qalawun. Di tangan dua sultan inilah peradaban Islam nampak cemerlang di Mesir dan menjadi pusat kemajuan Islam pada saat itu. Pada bidang pemerintahan, Baibars ini melakukan baiat terhadap Al-Mustansir. Al-Mustansir ini merupakan keturunan dari dinasti Abbasiyah yang masih diakui oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Meskipun itu hanya simbolik saja, melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamalik di Mesir. Nah, secara politis jabatan khalifah itu masih penting ya, masih perlu karena berfungsi sebagai pemersatu umat Islam di dunia setelah runtuhnya Baghdad. Nah, dalam perluasan wilayah, pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 Masehi yang biasa disebut dengan pertempuran Ainu Jalut. Tentara Mesir yang dikomando oleh Atabek Kutus berhasil atau mampu menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perang Nyakit yang beragama Kristen Nestarian. Selanjutnya, Sultan Ibnu Baibars mengejar, menyerang dan mengalahkan
tentara Mongol di dekat Damaskus, ibu kota Suriah. Sehingga Sultan Mamalik dapat membersihkan sisa-sisa tentara Mongol dari Mesir sampai Suriah dan dapat merebut kembali wilayah tersebut. Nah, banyak juga tokoh muslim yang berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan seperti bidang sejarah yakni Ibnu Khaldun, penulis kitab Muqaddimah. Yang kedua ada di bidang kedokteran yaitu Abu Mabis. Beliau merupakan penemu susunan darah dan peredarannya di dalam paru-paru manusia. Yang ketiga ada di bidang farmasi yaitu Al-Kuhan dan Al-Aftar, penulis Minhajul Dukhan wa Duswa Al-Ayan. Yang keempat ada di bidang matematika yaitu tokohnya Abu Al-Faraj Al-Tabari, dan yang kelima ada di bidang agama yaitu Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Jalaluddin Asyuti dengan kitabnya Al-Itqan fil Ulumil Quran, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sultan An-Nasir, di mana pada masa ini dinasti Mamalik itu mencapai kedamaiannya. Pada periode ketiga kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol itu semakin melemah karena kekalahan dan juga konflik internal antara mereka. Pada periode ketiganya ini juga Sultan An-Nasir juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Banyak utusan luar negeri yang datang untuk menemuinya menjadi teman atau meminta bantuan. Nah, pada masa pemerintahan Sultan An-Nasir ini ada dua kunjungan yang paling dikenang. Yang pertama itu kunjungan Paus John 22 pada tahun 1327, dan yang kedua itu kunjungan Raja Philip VI dari Prancis. Oke, sekarang lanjut ke praktik ekonomi dinasti Mamalik. Yang pertama, dinasti Mamalik ini berada di perdagangan internasional, di mana mereka itu menguasai jalur dagang dari Asia yang meliputi India, Asia Tenggara dan Cina, lalu Eropa, terutama di bagian Italia yaitu Venesia dan Genoa. Komoditas utamanya dinasti ini adalah rempah-rempah, sutra, kain, dan logam mulia. Kemudian dari sistem pajak dan bea cukai itu diambil dari pelabuhan-pelabuhan besar, dan kalau pajak itu dari perdagangan yang dimana menjadi pendapatan utama negara. Negara juga memonopoli beberapa barang strategis. Kemudian ada sistem iqta, di mana tanah itu diberikan kepada tentara dan pejabat negara untuk dikelola, bukan sebagai hak milik, yang dimana hasilnya nanti itu digunakan untuk menggaji tentara dan untuk menopang birokrasi. Nah, sistem ini membuat negara tetap menguasai tanah dan ekonomi agraris. Kemudian ada peran negara yang kuat, di mana negara itu ikut campur langsung terhadap ekonomi, mulai dari mengatur harga, mengontrol pasar, dan menjaga stabilitas suplai barang. Kemudian keadaan ekonomi pada masa kejayaan. Keadaan ekonomi pada masa kejayaan ini, yang pertama, kota-kota perdagangan itu semakin makmur. Seperti Kairo, Alexandria, Damaskus itu menjadi pusat pasar internasional. Yang kedua, itu infrastruktur yang maju, yaitu dengan pembangunan pelabuhan, gudang, dan jalan dagang. Yang terakhir itu politik militer yang stabil. Kemudian alasan dinasti Mamluk berjaya dalam perdagangan. Yang pertama, letak geografis yang strategis, di mana menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, Asia dengan Eropa, sehingga hampir semua perdagangan rempah Asia ke Eropa harus melewati wilayah Mamluk. Nah, yang kedua itu kontrol jalur rempah, di mana Mamluk menguasai pelabuhan Laut Merah, yaitu Aidab, Jeddah. Nah, barang dari India itu masuk lewat Laut Merah, kemudian Kairo, kemudian Alexandria, lalu baru nyampe ke Eropa. Yang ketiga itu ada hubungan dagang dengan Eropa, yaitu Venesia, Genoa, Pisa. Pedagang Eropa itu diberi izin berdagang dengan aturan tertentu. Dan yang terakhir itu administrasi dan hukum yang efektif. Nah, yang pertama itu ada peraturan pasar atau hisbah untuk menjaga kejujuran dan mengontrol timbangan dan harga. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan pedagang asing. Sekian penjelasan dinasti Mamalik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.